Api Sang Phoenix, kebangkitan Amelia. Tempatmu itu di sudut dapur. Teriaknya, sambil meremas gaun sutra buatan tangan istrinya. Lalu, dengan menggandeng sekretarisnya yang glamor, ia melenggang pergi ke pesta di sebuah hotel bintang 5. Ia tak pernah membayangkan. Di pesta itu, istrinya yang selalu ia cemooh karena bau minyak goreng akan muncul gemilang laksana seorang ratu. Istrinya adalah MA, desainer legendaris itu. Dialah direktur kreatif utama yang memegang proyek bernilai 1 triliun rupiah, proyek yang mati-matian ia coba dapatkan walau hanya untuk menjilat sepatunya. Di puncak keterkejutannya, ia baru tahu bahwa perusahaan tempatnya bekerja hanyalah anak perusahaan milik istrinya. Pukul 07.00 pagi, saat kota metropolitan Jakarta baru saja menggeliat dari tidurnya, di sebuah kompleks apartemen tua di kawasan Tebet, keheningan pagi dipecahkan oleh dering alarm kering dari sebuah ponsel pintar mahal. Baskara Wijoyo, ketua tim proyek di Nusantara Telekom, mengulurkan tangan untuk mematikan alarm. Bukan suara alarm yang membangunkannya, melainkan email yang baru saja masuk. Email penting. Sebuah undangan ke pesta gala perayaan ulang tahun Jaya Group di Hotel Mulia malam ini. Ada catatan kecil terlampir. Kami menantikan kehadiran Bapak Baskara Wijoyo dan Nyonya. Baskara mendengus. Nyonya. Pandangannya beralih ke balkon, tempat terdengar suara gantungan baju bergesekan di tali jemuran. Istrinya, Amelia Sari, ada di sana. Ia sedang menyelesaikan jemuran beberapa kemeja suaminya. Rambutnya diikat sekenanya dengan jepit rambut plastik yang warnanya sudah pudar. Dan daster motif bunga yang dulunya berwarna merah muda cerah kini telah menguning setelah dicuci berkali-kali. Rasa jijik naik hingga ke tenggorokan Baskara. Ia melirik istrinya, lalu kembali menatap undangan yang berkilauan di layar ponsel. Membayangkan dirinya memasuki ballroom Hotel Mulia dengan Amelia yang berpenampilan seperti itu membuatnya bergidik. Tidak akan pernah. Ia tidak akan merusak citranya hanya karena seorang istri yang kampungan. Malam ini adalah kesempatan emas untuk mendekati Prakoso Adiwijaya, direktur utama Jaya Group. Kontrak bernilai ratusan miliar rupiah untuk menyediakan infrastruktur telekomunikasi di seluruh jaringan resor baru Jaya Group harus ia dapatkan. Dan untuk meraih kemenangan itu, ia butuh seorang wanita di sisinya. Tapi, bukan Amelia. Sudah bangun, Mas? Amelia muncul dari dapur, buru-buru mengelap tangannya di celemek. Sudah kusiapkan nasi goreng, telur ceplok, sama kopi, cepat makan, nanti telat ke kantor. Baskara membentak dengan ketus, sudah berapa kali ku bilang, jangan masak yang berminyak pagi-pagi, bau asapnya menempel di semua kemejaku. Amelia tertegun, senyum di bibirnya memudar. Ia tergagap, maaf, tadi sudah kunyalakan exhaust fan-nya. Exhaust fan? Baskara mencibir sambil turun dari tempat tidur. Ia sengaja melewati Amelia, mengerutkan hidungnya dengan jijik. Apa gunanya exhaust fan butut itu? Bau masakan selalu menempel di badanmu dan di seluruh rumah ini. Bikin sesak napas. Ia langsung masuk ke kamar mandi dan membanting pintu. Amelia berdiri membeku di tengah ruangan. Bau masakan. Suaminya bilang ia bau masakan. Sudah 3 tahun. Sejak hari itu, 3 tahun lalu, saat Amelia, lulusan terbaik dari jurusan desain mode, meninggalkan semua mimpinya di Jakarta untuk ikut dengannya dan membangun rumah tangga. Baskara berjanji akan bertanggung jawab. Ia berjanji mencintai Amelia karena sifatnya yang lembut dan pandai mengurus rumah. Dan Amelia percaya. Ia tinggal di rumah untuk mengubah apartemen tua ini menjadi surga yang hangat. Ia memasak makanan kesukaan suaminya, menyetrika kemejanya satu persatu. Ia, yang dulunya adalah desainer berbakat, telah menjadi ibu rumah tangga yang sempurna. Tapi, apakah pengorbanan seorang wanita di mata pria hanya terlihat sebagai kemunduran? Selama 3 tahun, Baskara naik pangkat dari staf biasa menjadi ketua tim. Ia mulai memakai parfum mahal, mengeluhkan masakan rumah, dan menganggap istrinya sebagai gangguan. Amelia menahan air mata yang hendak tumpah dan menarik napas dalam-dalam. Ia tidak menangis. Ia berjanji pada dirinya sendiri tidak akan menangis lagi karena pria ini. Dengan diam, ia menata sarapan lalu masuk ke sebuah kamar kecil di ujung lorong.
kamar itu selalu terkunci. Baskara tidak pernah bertanya apa isinya. Ia mengira itu hanya gudang tempat menyimpan barang-barang bekas. Ia salah besar. Saat Amelia membuka pintu, sebuah dunia lain terbentang. Sutra, kain satin kualitas terbaik, puluhan manekin, dan dinding yang dipenuhi sketsa gaun malam yang rumit. Di setiap sketsa, tertera tanda tangan, MA, inilah dunianya. Dunia MA, desainer anonim yang karyanya begitu didambakan oleh kalangan atas Jakarta. Sosok yang oleh majalah mode disebut sebagai tangan ajaib yang memberi jiwa pada kain, tak ada yang tahu bahwa MA adalah Amelia Sari, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di apartemen tua di Tebet. Ia bekerja secara daring, mengirim desainnya ke studio pribadinya di pusat kota. Ia menghasilkan uang yang bahkan tak pernah Baskara impikan, tapi ia menyembunyikannya. Ia berharap suatu hari nanti Baskara akan melihat nilai dirinya yang sesungguhnya, bukan nilai pakaian yang ia kenakan. Tapi, ia salah. Baskara tiba di kantornya, Menara Nusantara Telekom yang menjulang di jantung SCBD. Begitu keluar dari lift, aroma parfum Chanel nomor 5 yang tajam menyergapnya. Itu sekretarisnya, Bella Kartika. Ia mengenakan gaun bodycon berwarna merah anggur yang menonjolkan setiap lekuk tubuhnya. Rambut bergelombang, kuku merah menyala. Pagi, Pak Baskara, sapa Bella, sengaja membusungkan dada saat menyerahkan setumpuk dokumen. Kuku merahnya menyentuh punggung tangan Baskara. Baskara berdeham, berpura-pura serius, namun matanya terpaku pada belahan dada Bella. Ya, wanita seperti inilah yang pantas bersanding denganku. Soal pesta Jaya Group malam ini, bisik Bella. Saya dengar selera Pak Prakoso itu tinggi sekali. Beliau sangat mementingkan penampilan. Wanita yang mendampingi Bapak malam ini akan menentukan 50% keberhasilan kontrak. Ia mengedipkan mata. Bapak pergi dengan siapa? Baskara menatapnya lekat. Ia tahu apa yang diinginkan Bella, dan ia pun menginginkan hal yang sama. Ia mengeluarkan ponsel, berpura-pura memeriksa jadwal sambil mengirim pesan, jam 7 malam aku jemput. Dandan yang paling glamor. Pesan itu dikirim ke Bella Kartika. Bella tersenyum penuh kemenangan. Siap Pak. Saya akan buat Bapak bangga. Baskara mengangguk. Ia merasa seperti seorang raja. Semuanya telah direncanakan. Malam ini, bersama Bella, ia akan memenangkan kontrak triliunan rupiah itu. Lalu, ia akan pulang dan menyingkirkan wanita bau minyak itu dari hidupnya. Ia tidak tahu. Saat manusia berencana, Tuhan tertawa. Pukul 18.00. Baskara pulang lebih awal dari biasanya. Ia terkejut. Rumahnya tidak berbau masakan. Hanya ada aroma lavender yang lembut. Amelia ada di dapur, tapi bukan sedang memasak, melainkan menyetrika. Di meja makan, hidangan makan malam sudah tertata. Hanya beberapa jenis sayuran rebus dan semangkuk sayur bening. Baskara mengerutkan kening. Sudah pulang? Mau makan sekarang? Biar cepat siap-siap ke pesta. Jantung Baskara mencelos. Ia lupa memberitahu Amelia bahwa ia tidak akan mengajaknya. Ia tertawa sinis. Siapa bilang kamu ikut? Tangan Amelia yang sedang mengangkat mangkuk berhenti di udara. Kemarin Mas bilang. Kemarin ya kemarin, hari ini ya hari ini, Baskara melempar tasnya ke sofa. Kamu tidak bisa ikut. Kenapa? Mata Amelia mulai memerah. Aku sudah bersiap selama seminggu. Aku bahkan sudah membuat gaun. Ia berlari ke kamar dan kembali membawa sebuah gaun. Gaun sutra berwarna hijau giok dengan desain klasik. Sangat indah, tapi di mata Baskara, gaun itu terlihat norak. Membuat, teriak Baskara. Kamu gila? Mau pergi ke pesta hotel bintang 5 pakai baju buatanmu sendiri? Orang-orang akan menertawakanku? Ia menunjuk lurus ke wajah Amelia. Lihat penampilanmu. Rambut diikat asal-asalan, bajumu lusuh semua. Selama 3 tahun mendekam di rumah, apa kamu tahu orang di luar sana pakai baju apa, pakai parfum apa? Kamu itu cuma bau sambal terasi busuk. Ia mendekat, merebut gaun di tangan Amelia, meremasnya, dan melemparkannya ke lantai. Lihat kain lap ini. Paling harganya 100-200 ribu. Kalau kamu pakai ini, orang akan mengira aku membawa pembantu.
Atau suami yang pelitnya bukan main. Setiap kata begitu kejam dan tanpa ampun. Amelia membeku, air mata mengalir di pipinya. Bagaimana? Bagaimana Mas bisa bilang begitu? Aku ini istrimu. Istri? Baskara tertawa terbahak-bahak. Aku malu punya istri sepertimu. Kalau tidak bisa membantu karierku, tolong menyingkir. Jangan halangi jalanku. Aku menghalangi jalanmu? Amelia mengangkat kepalanya, suaranya bergetar karena marah. Selama 3 tahun aku mengurusmu di belakang, itu namanya menghalangi jalanmu? Memangnya apa? Lihat istri Pak Manajer, dia pemilik spa. Istri Mas Dani di bank. Lah kamu? Cuma ibu rumah tangga. Wanita tak berguna. Aku. Amelia hendak mengatakan yang sebenarnya. Tentang MA, tentang uang yang ia hasilkan. Tapi saat itu, telepon Baskara berdering. Di layar tertera nama ibu. Ia tersenyum sinis pada Amelia, lalu sengaja mengaktifkan speakerphone. Suara tajam ibu Baskara menggema. Halo, nak. Sudah siap untuk pesta Jaya Group? Iya, Bu. Ini lagi siap-siap. Bagus, pakai baju yang paling gagah ya, katanya dengan suara keras. Oh, dan satu lagi. Jangan bawa istrimu yang kampungan itu. Ibu malu. Penampilannya norak, bicaranya tidak becus, nanti malah merusak acaramu. Amelia mendengar setiap kata dengan jelas. Ia menggigit bibirnya hingga nyaris berdarah. Baskara tertawa penuh kemenangan. Aku tahu, Bu. Tenang saja. Malam ini aku pergi dengan Bella, sekretarisku. Sekalian lebih mudah untuk urusan pekerjaan. Nah, begitu baru anak ibu, seru ibunya. Lelaki itu harus pintar memilih wanita pendamping. Si Amelia itu nasibnya memang cocok di sudut dapur saja. Suruh dia bersih-bersih rumah, biar kamu pulang nanti bisa istirahat dengan nyaman. Ya sudah, ibu tutup ya. Semoga sukses dapat kontrak besarnya, nak, tut, 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 tut. Suara telepon yang terputus bergema di ruangan yang sunyi senyap. Baskara menatap Amelia dengan mata penuh kemenangan. Tuh, lihat, ibu saja tahu, cuma kamu yang tidak tahu diri. Ia masuk ke kamar tidur, mengeluarkan setelan Armani yang dibuat khusus dan mulai menyemprotkan parfum mahal, aromanya menusuk hidung Amelia. Mas, bisiknya dengan suara serak. Apa lagi? Bentak Baskara. Mas benar-benar pergi dengan wanita itu. Sudah kubilang, ini urusan pekerjaan. Ia merapikan dasinya, mematut diri di cermin. Diam saja di rumah. Oh, dan singkirkan kain lap rombeng ini. Menjijikkan. Ia menunjuk gaun sutra hijau giok yang teronggok di lantai. Ia menyambar jasnya dan berjalan ke pintu. Ia tak melirik sedikit pun pada hidangan makan malam yang telah disiapkan Amelia. Ia tak menoleh pada istrinya yang membeku seperti batu. Klek. Pintu tertutup. Apartemen kecil itu kembali diselimuti keheningan yang mematikan. Amelia berdiri tak bergerak selama 1-2 menit, makan malam telah dingin, air matanya telah mengering. Perlahan, ia membungkuk dan memungut gaun sutra yang kusut itu. Ia mengelusnya lembut, kain lap, ia tertawa. Tawa yang dingin dan penuh dendam. Baskara Wijoyo, kamu benar, gumamnya seolah bicara pada diri sendiri. Selama 3 tahun di rumah, aku benar-benar jadi bodoh karena telah mempercayaimu. Ia masuk ke kamar rahasianya. Kali ini, pintunya tidak ia kunci. Ia memandangi gaun-gaun mewah yang tergantung di rak. Desain-desain yang memenangkan penghargaan internasional, namun identitas pembuatnya tak pernah terungkap. Aku bau minyak? Kampungan? Tidak pantas berada di tempat mewah? Ia mengeluarkan ponselnya dan menekan sebuah nomor. Terdengar suara seorang wanita di seberang sana. Halo? Mbak Citra? Citra Lestari. Sahabat sekaligus manajernya yang mengurus semua urusan MA di Jakarta. Astaga, Mia. Tumben telepon jam segini? Kukira kamu sedang bersiap ke pesta dengan suamimu. Amelia tertawa. Aku tidak pergi dengannya. Lalu, kamu pergi sendiri? Apa maksudmu? Suara Amelia tiba-tiba menjadi kuat dan dingin. Mbak,
Gaun kebangkitan Phoenix yang kudesain untuk Paris Fashion Week, tolong kirim ke sini sekarang juga. Pakai helikopter. Aku butuh dalam 30 menit. Kakakmu gila? Gaun itu akan kupamerkan sendiri malam ini di Hotel Mulia. Mia, apa kamu mau membuka identitasmu? Iya. Amelia menatap cermin. Di cermin, terpantul seorang wanita dengan mata merah, namun tatapannya menyala seperti api. Sudah waktunya MA muncul. Ia menutup telepon. Ia memandangi meja makan yang dingin. Memandangi apartemen yang pernah ia cintai. Baskara, kamu ingin melihat kelas? Malam ini, akan kutunjukkan padamu apa itu kelas yang sesungguhnya. Ia tersenyum. Pukul 30, ballroom utama Hotel Mulia penuh sesak. Ini bukan sekadar pesta, tapi sebuah ajang pamer kekuasaan. Alunan biola yang merdu berpadu dengan suara ombak yang sayup-sayup terdengar dari kejauhan. Lampu kristal bernilai miliaran rupiah menggantung dari langit-langit tinggi, memancarkan cahaya gemerlap ke gaun-gaun malam mewah dan gelas-gelas sampanye Dom Perignon. Baskara Wijoyo merasa berada di puncak dunia. Ia baru saja turun dari mobil Mercedes-Benz E-Class-nya. Satu tangan merapikan dasi Brioni, tangan yang lain merangkul pinggang Bella Kartika. Ia menarik napas dalam-dalam. Inilah udara kelas atas, udara kesuksesan. Tidak ada bau minyak goreng, tidak ada bau sambal terasi. Bella, seperti janjinya, membuatnya bangga. Ia mengenakan gaun emas dengan belahan dada rendah dan sobekan tinggi di samping yang memperlihatkan lekuk tubuh sensualnya. Rambutnya ditata bergelombang. Ia seperti magnet, menarik tatapan lapar para pria dan tatapan iri para wanita berbusana konservatif. Pak, ramai sekali ya, kata Bella dengan nada manja, bergelayut di lengan Baskara. Itu direktur kita. Beliau melihat ke arah kita. Baskara membusungkan dada. Ia melihat direkturnya mengangguk puas ke arahnya. Ia merasa pilihannya sangat tepat. Membawa Bella adalah langkah strategis. Ia adalah perhiasan mahal. Sebuah pernyataan tak terucap tentang status dan seleranya. Dalam hati, ia bersyukur atas keputusannya tidak membawa Amelia. Membayangkan Amelia berdiri di sini dengan gaun sutra hijau giok murahan buatannya, wajah tanpa riasan, dan rambut hitam diikat seadanya. Sungguh mengerikan. Ia pasti akan menjadi bahan tertawaan seluruh Jakarta. Ayo, Baskara meremas pelan pinggang Bella. Target kita malam ini adalah Pak Prakoso Adiwijaya. Kalau kontrak itu berhasil kita dapatkan, posisi direktur cabang ini pasti jadi milikku. Bapak hebat sekali, Bella meniupkan ciuman ke arahnya. Mereka melangkah penuh percaya diri ke tengah ballroom. Baskara mengangkat gelas, mulai menyapa para kolega. Ia merasa kemenangan sudah di depan mata. Ia, Baskara Wijoyo, akan segera naik ke level berikutnya. Istri, keluarga. Semua itu hanya beban. Karier adalah segalanya. Saat ia sedang bersemangat berbicara dengan seorang wakil direktur bank, tiba-tiba alunan biola berhenti. Keheningan menyelimuti ruangan, dan semua lampu sorot serentak mengarah ke satu titik. Pintu utama. Bahkan Direktur Baskara yang sedang berbicara dengan Prakoso Adiwijaya pun berhenti dan menoleh. Sebuah Rolls-Royce Phantom hitam legam berhenti dengan anggun di atas karpet merah. Pintu terbuka. Yang pertama turun bukanlah orang yang Baskara kenal. Seorang wanita berusia 40-an, mengenakan setelan hitam berwibawa dengan rambut pendek. Ia berjalan cepat sambil memberi isyarat kepada para pengawal berjas hitam melalui earpiece Bluetooth-nya. Siapa dia? Bella mengerutkan kening. Wajah baru. Baskara menyipitkan mata. Mungkin asisten pejabat tinggi. Ia tak ambil pusing. Saat ia hendak melanjutkan pembicaraan, pria yang turun berikutnya membuatnya menelan ludah. Tuan rumah pesta itu sendiri, Prakoso Adiwijaya. Seorang penguasa yang biasanya harus Baskara antre sebulan hanya untuk bertemu 5 menit. Tapi kenapa Pak Prakoso sendiri yang menyambut di depan pintu? Ia bahkan membungkuk hormat dan mengulurkan tangan untuk membantu orang lain turun dari mobil. Siapa yang bisa mendapatkan kehormatan seperti itu? Semua orang menahan napas. Lalu, ia muncul. Jika ada satu kata untuk menggambarkan pemandangan itu,
kata itu adalah memukau. Seorang wanita turun, ia tidak mengenakan gaun berkilauan, melainkan gaun yang belum pernah dilihat siapapun di ballroom ini. Gaun yang terbuat dari sutra terbaik, sehitam langit malam yang paling pekat. Tapi di atas latar hitam itu, terhampar sulaman seekor phoenix raksasa yang membentangkan sayapnya, bangkit dari abu, ditenun dari ribuan helai benang emas dan merah darah. Setiap jahitan sulamannya begitu detail hingga di bawah sorotan lampu, sang phoenix seolah hidup dan membara, kebangkitan sang phoenix. Rambut hitamnya disanggul tinggi dengan angkuh, memperlihatkan leher jenjangnya yang putih. Di lehernya, bukan berlian, melainkan kalung platinum berhiaskan batu rubi merah darah yang dipotong membentuk api. Wajahnya dirias sangat tipis, tapi matanya ditonjolkan dengan eyeliner hitam yang tajam, dan bibirnya semerah darah. Ia tidak tersenyum. Ia menyapu pandang ke seluruh ballroom dengan tatapan dingin dan angkuh. Aura seorang ratu. Bella, yang tadinya bangga dengan gaun emasnya, tiba-tiba merasa seperti burung beo di samping burung merak. Gaunnya mendadak terlihat murahan dan vulgar dibandingkan mahakarya itu. Ya Tuhan! Bella tergagap. Itu siapa? Artis papan atas? Cantik sekali. Baskara tidak menjawab. Ia tidak bisa bernapas. Ia mengucek matanya, mengira dirinya mabuk atau berhalusinasi. Wajah itu, postur itu adalah sosok yang ia lihat setiap hari selama 3 tahun terakhir. Sosok yang ia injak-injak dan ia cemooh. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu Amelia. Amelia ada di rumah, mengenakan daster motif kelincinya, membersihkan kain lap murahan yang ia lempar ke lantai. Amelia pasti sedang menangis. Tapi wanita itu, wanita yang tangannya digandeng langsung oleh Prakoso Adiwijaya, yang dikawal oleh sahabat Amelia, Citra Lestari, berjalan di karpet merah. Mereka semakin mendekat ke arahnya. Aroma yang tercium saat mereka lewat, bukan parfum Chanel yang menyengat milik Bella, bukan pula bau minyak goreng di dapur. Itu adalah aroma cendana setelah hujan, jernih dan dingin. Dan ia berhenti tepat di depannya. Ia menatap Baskara selama 1-2 detik. Dunia Baskara hancur berkeping-keping. Prang. Gelas anggur di tangannya jatuh ke lantai. Anggur merah memercik ke sepatu pantofelnya yang mengkilap. Amelia. Bisiknya dengan suara pecah. Semua kebisingan di sekelilingnya lenyap. Semua mata tertuju padanya, pada genangan anggur di kakinya, dan pada wanita yang berdiri di hadapannya. Bella, yang berdiri di sebelahnya, ternganga. Apa? Nyonya. Prakoso Adiwijaya mengerutkan kening melihat Baskara, lalu bertanya dengan lembut pada Amelia, Direktur Utama Amelia, apakah Anda mengenal ketua tim ini? Direktur Utama? Baskara mundur selangkah, terhuyung-huyung menginjak kaki Bella. Wanita berambut pendek, Citra Lestari, melangkah maju. Ia memegang mikrofon nirkabel dan berkata dengan suara profesional, mohon maaf atas sedikit gangguan. Sepertinya beberapa tamu kami terlalu terkejut dengan kehadiran tamu kehormatan kami. Ia memberi isyarat pada pembawa acara, yang baru sadar dari keterpukauannya dan bergegas maju. Ya, mohon maaf. Kalau begitu, mewakili Jaya Group, mari kita sambut dengan tepuk tangan paling meriah tamu istimewa kita malam ini, lampu sorot menyorotnya. Kita sambut desainer mode anonim paling terkenal di Asia, pendiri merek mewah MA, yang dijuluki sang penyihir sutra. Pembawa acara sengaja berhenti sejenak. Baskara menahan napas. MA. Nama yang pernah ia dengar. Bella pernah merengek minta dibelikan syal sutra MA. Harganya 30 juta rupiah, tapi barangnya selalu habis. Kita sambut, Direktur Kreatif Utama MA Atelier, Nona Amelia Sari. Jika kejutan tadi seperti tamparan di pipi, pengumuman ini adalah hantaman palu di kepala. Baskara tidak bisa berdiri tegak. Istrinya yang kampungan. Istrinya yang bau minyak. Istrinya yang tak berguna. Adalah MA? Direktur Kreatif Utama? Tidak. Ini sandiwara. Sandiwara gila. Tepuk tangan membahana. Semua orang berdiri. Direktur Baskara berlari ke arahnya dengan wajah pucat pasi. Alih-alih menolong Baskara,
Ia mendorong Bella menyingkir. Kau, minggir. Lalu ia berbalik ke Bhaskara dan berbisik dengan suara membunuh, Bhaskara, apa yang sudah kau lakukan? Istri saya. Istri saya MA. Saya. Bhaskara tergagap. Kau tahu siapa itu MA? Direkturnya nyaris menjerit. Prakoso Adiwijaya mengadakan pesta ini bukan untuk perayaan ulang tahun. Ini untuk mengumumkan proyek barunya, jaringan hotel bintang 7. Dan orang yang bertanggung jawab atas seluruh desain interior, seragam, dan jiwa dari proyek itu adalah MA. Ia mencengkeram kerah Bhaskara. Kau punya tambang emas, punya Phoenix di rumah, tapi kau perlakukan seperti ayam kampung. Lalu kau bawa perempuan murahan ini. Ia menunjuk Bella yang gemetaran. Kau membunuhku, Bhaskara. Kontrak Nusantara Telekom. Menurutmu kenapa Prakoso mengundang kita? Karena kau suami MA. Dia memberimu kesempatan demi menghormati MA. Tapi kau bilang istrimu kampungan, dan malah membawa sekretarismu. Setiap kata direkturnya adalah palu yang menghantam kepala Bhaskara. Apa yang telah kulakukan? Kesempatan promosi yang ia kira ia raih sendiri, kontrak triliunan yang begitu ia dambakan. Semuanya datang karena Amelia. Orang-orang menghormatinya karena status Amelia. Tapi dia? Apa yang telah ia lakukan pada penyelamatnya? Kain lap, bau minyak, ibu rumah tangga tak berguna. Semua kata yang ia ucapkan pagi ini kini menampar wajahnya sendiri. Ia menatap panggung. Amelia berdiri di sana. Ia menerima buket bunga dari Pak Prakoso. Ia memegang mikrofon. Suaranya bergema. Masih suara lembut yang sama, tapi hari ini, suara itu memiliki kekuatan. Bapak Prakoso Adiwijaya dan para tamu yang terhormat, terima kasih. Ia berhenti sejenak, tatapannya melewati ratusan orang dan tertuju lurus padanya. Bhaskara tersentak mundur. Amelia tersenyum. Senyum yang tipis, namun menusuk hingga ke tulang. Saya Amelia Sari, katanya. Dan seperti yang selalu dikatakan oleh suami saya, Bapak Bhaskara Wijoyo, ballroom menjadi sunyi. Jantung Bhaskara terasa berhenti berdetak. Saya hanyalah seorang wanita yang tempatnya di sudut dapur. Ia berhenti. Orang-orang bingung. Tapi ia melanjutkan dengan suara tegas. Hanya saja, beliau lupa bertanya, seberapa luas sudut dapur saya, dan terbuat dari apa. Ia mengangkat tangan, menunjuk gaun yang ia kenakan, sudut dapur saya ditempa dari api kelahiran kembali. Dan malam ini, saya tidak berdiri di sini sebagai nyonya seseorang. Saya berdiri sebagai diri saya sendiri. Sebagai MA. Tepuk tangan meledak. Orang-orang bertepuk tangan untuk keberanian dan harga dirinya. Hanya Bhaskara yang berdiri pucat pasi di tengah genangan anggur merah darah. Ia sadar, sudah sejak lama. Yang kampungan, yang tak berguna, yang tidak sekelas, bukanlah Amelia. Melainkan dirinya sendiri. Kekacauan. Itulah satu-satunya kata yang bisa menggambarkan situasi setelah pidato Amelia. Pesta bintang 5 itu berubah menjadi panggung komedi tragis, dan Bhaskara Wijoyo adalah badut utamanya. Ia berdiri tak bergerak di tengah genangan anggur merah darah. Ratusan pasang mata yang beberapa menit lalu menatapnya dengan kagum, kini tertuju padanya. Tatapan itu bukan lagi kekaguman, melainkan cemoohan, kepuasan, dan yang paling mengerikan, kasihan. Ya ampun, buta sekali orang itu. Istrinya Phoenix, malah dianggap ayam. Katanya dia bawa sekretarisnya, istrinya dibilang kampungan. Rasakan, istri kampungan yang ternyata tamu VIP Pak Prakoso. Kalau aku jadi istrinya, pulang ke rumah sudah kukubur hidup-hidup. Bisik-bisik itu semakin kencang, menyengat gendang telinganya seperti ribuan lebah. Ia ingin berteriak, ingin menutup telinga dan lari. Direkturnya datang dengan wajah kelabu. Ia tak melirik Bhaskara, melainkan berlari ke arah Prakoso Adiwijaya yang berdiri tenang di samping Amelia di atas panggung. Pak Prakoso, ini salah paham. Si Bhaskara ini, Prakoso mengangkat tangan, menghentikannya. Ia tidak berkata apa-apa. Hanya menatap Direktur Bhaskara, lalu melemparkan pandangan dingin ke arah Bhaskara. Tatapan tanpa emosi.
Satu tatapan itu sudah cukup bagi Direktur Baskara untuk memahami segalanya. Kontrak triliunan. Kesempatan bagi Nusantara Telekom. Semuanya lenyap seperti asap karena kebodohan seorang ketua tim. Manajer Amelia, Citra Lestari, turun dari panggung dan langsung menghampiri Bella Kartika. Bella gemetar ketakutan. Ia tidak bodoh. Ia tahu ia telah salah membaca situasi. Ia hendak menyelinap ke dalam kerumunan. Nona Bella Kartika, panggil Citra dengan tajam. Gaun yang Anda kenakan itu, koleksi emas MA 2 tahun lalu. Versi palsu, bukan? Bella terlonjak. Saya tidak tahu. Saya hanya membelinya di butik. Butik mana tidak penting, cibir Citra. Saya hanya ingin memberitahu. Ma Atelier saat ini sedang gencar melakukan kampanye anti pemalsuan. Petugas keamanan, mohon antar Nona yang memakai barang palsu ini keluar dari pesta. Tempat ini tidak menerima barang tiruan. Tidak, kalian tidak berhak, teriak Bella. Tapi dua petugas keamanan bertubuh tegap mendekat. Mereka tidak kasar. Hanya memegang kedua lengannya, mengangkatnya, dan menyeretnya keluar ballroom. Di depan ratusan pasang mata, ia meronta-ronta, gaun murahannya menjadi berantakan, pemandangan yang menyedihkan. Baskara hanya menatap kosong saat perhiasan yang ia banggakan dibuang seperti sampah. Direkturnya berbalik padanya, menggeram. Besok jam 8 pagi, datang ke kantor. Dan sekarang, enyah kau dari sini. Jangan membuatku lebih malu lagi. Baskara terhuyung. Ia tak punya keberanian untuk menatap panggung, menatap Amelia. Ia berbalik dan lari. Melewati tatapan-tatapan sinis, keluar dari ballroom mewah, dan melajukan mobilnya gila-gilaan kembali ke apartemen. Di kepalanya sekarang bukanlah penyesalan, melainkan amarah. Amarah yang membabi buta. Dia menipuku. Mereka semua menipuku. Ia memukul setir. Amelia, perempuan sialan itu. Citra. Prakoso. Mereka semua menjebakku. Ia masih belum menyadari kesalahannya. Ia hanya merasa menjadi korban konspirasi. Ia pikir Amelia sengaja menyembunyikan identitasnya untuk mempermalukannya hari ini. Mau main-main denganku, hah? Ingin jadi ratu? Geramnya. Lihat saja. Secara hukum kau masih istriku, dan kau harus menurut padaku. Akan kuberi pelajaran di rumah. Ia masih berpegang pada pikiran patriarkis bahwa siapapun Amelia, direktur utama atau MA, di rumah ia tetaplah istrinya, dan harus berada di bawahnya. Ia menyerbu masuk ke apartemen, mendobrak pintu. Amelia. Keluar kau. Yang menyambutnya adalah keheningan yang mematikan. Ia menyalakan lampu. Apartemen itu kosong. Bukan kosong tak berpenghuni, tapi benar-benar kosong. Sofa di ruang tamu yang ia beli dengan cicilan, hilang. TV 50 inci yang baru ia beli, juga tidak ada. Ia berlari panik ke dapur. Dapur itu dingin, tidak ada bau minyak. Kulkas, microwave, penanak nasi, semuanya lenyap. Ia berlari ke kamar tidur, kosong. Lemari pakaiannya, tempat tidurnya, lenyap, hanya menyisakan sebuah kasur tua di lantai. Dalam keadaan panik, ia berlari ke kamar rahasia Amelia. Pintunya terbuka lebar. Di dalamnya tidak ada kain, tidak ada manekin. Hanya secarik kertas menempel di dinding. Semua perabotan di rumah ini dibeli dengan uang MA. Saya hanya mengambil kembali apa yang menjadi milik saya. Oh, kecuali kasur itu, anggap saja sedekah untuk Anda. Lutut Baskara lemas. Ia jatuh terduduk di lantai yang dingin. Ia selama ini tinggal di rumah istrinya, memakai barang-barang istrinya, dan mencemooh orang yang memberinya makan, tanpa ia sadari. Ia merangkak ke satu-satunya meja makan yang tersisa. Di atasnya ada selembar kertas. Bukan, setumpuk. Di lembar paling atas tertulis dengan huruf tebal, surat gugatan cerai. Di bawahnya, tanda tangan Amelia Sari tertera dengan jelas dan tegas. Di bawahnya lagi, ada puluhan kwitansi. Tagihan listrik, air, internet, kwitansi pembelian Mercedes-Benz E-Class yang ia kendarai mobil itu atas nama perusahaan Citra, bahkan kwitansi cicilan setelan Armani yang ia pakai. Semuanya dibayar dari rekening MA Atelier. Dada Baskara terasa sesak.
Ia tidak bisa bernapas. Ia menyadari, ia bukanlah kepala keluarga. Ia hanyalah parasit. Parasit yang hidup arogan di dalam cangkang perlindungan yang dibuat istrinya. Dan ia, dengan tangannya sendiri, telah menghancurkan cangkang itu. Ia menjerit frustrasi dan penuh penyesalan di apartemen yang kosong. Keesokan paginya, pukul 08.00, Bhaskara menyeret tubuhnya yang lunglai ke kantor. Ia tidak tidur semalaman di apartemen kosong itu. Ia tidak berani pergi ke rumah ibunya. Ia tahu ibunya pun pasti akan histeris. Ia masuk ke kantor Nusantara Telekom. Biasanya, semua orang akan berdiri dan menyapa, "Pagi, Pak Bhaskara." Hari ini, saat ia masuk, orang-orang meliriknya, lalu kembali menunduk. Tapi mereka tersenyum. Mereka sedang ramai di grup chat. Suara notifikasi WhatsApp terdengar dari berbagai sudut kantor. Wah, suaminya sang ratu datang. Kemana perginya Pak Bhaskara yang gagah kemarin? Mirip ayam sayur. Dengar-dengar rumahnya disita sama istrinya. Rasain. Ia melewati meja Bella yang kosong. Dia tidak masuk kerja. Seorang staf HRD mendekat dan meletakkan sebuah kotak kardus di atas meja Bella. "Pak Bhaskara," kata staf HRD itu dengan suara datar. "Atas instruksi direktur, Nona Bella Kartika diberhentikan karena telah mencoreng citra perusahaan. Bapak sebagai atasan langsungnya, mohon tanda tangan surat ini." Bhaskara mengambil pulpen dengan tangan gemetar. Ia baru saja menandatangani surat pemecatan kekasihnya. Staf HRD itu menambahkan, "Direktur sudah menunggu Anda di ruang rapat." Bhaskara melangkah ke ruang direktur. Di dalam, tidak hanya ada direkturnya, tapi juga dua pengacara berjas hitam. Duduk. Direkturnya bahkan tidak menatapnya. "Pak, saya." "Diam." Direkturnya melempar setumpuk dokumen. "Baca." Itu adalah surat peringatan dari Jaya Group. Jaya Group menuduh Nusantara Telekom, secara spesifik Bhaskara Wijaya, telah melakukan tindakan penghinaan dan ancaman terhadap mitra strategis utama mereka, Amelia Sari, di acara pesta. "Kau tahu akibatnya?" Geram direkturnya. "Kontrak 1 triliun itu batal permanen. Nusantara Telekom masuk daftar hitam Jaya Group. Gara-gara kau, proyek terbesar cabang Jakarta tahun ini hancur." "Saya tidak sengaja." "Saya tidak tahu," teriak Bhaskara. "Tidak tahu?" Direkturnya bangkit dan menampar pipi Bhaskara. "Ini tamparan atas nama kebodohanku. 3 tahun hidup dengan istrimu, kau tidak tahu istrimu duduk di atas tumpukan uang, kau tidak tahu istrimu seorang jenius, wajahnya memerah karena marah. Atau kau terlalu sibuk mencium bau parfum murahan sekretaris Jalang itu?" Bhaskara memegangi pipinya. Direktur berbalik ke arah dua pengacara. Sesuai klausul kontrak kerja, Bhaskara Wijaya telah melakukan pelanggaran berat yang menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. "Kami memutuskan, pertama, pemecatan segera." "Apa? Dipecat?" Bhaskara terkejut. Direktur melanjutkan dengan suara sedingin es. "Kedua, Nusantara Telekom akan mengajukan gugatan ganti rugi terhadap Bhaskara Wijaya atas semua kerugian yang ditimbulkan. Estimasi sementara adalah 30 miliar rupiah. 30 miliar. Mata Bhaskara membelalak. Dari mana saya punya uang sebanyak itu? Ini jebakan. Kalian mau membunuh saya. Jebakan? Salah satu pengacara angkat bicara. "Kami memiliki semua bukti dan kesaksian dari para saksi di pesta, yang menyatakan bahwa Bapak Bhaskara dengan sengaja menghina mitra kami dan membawa serta Nona Bella Kartika yang tidak pantas, dengan tujuan merusak hubungan kerjasama antara Nusantara Telekom dan Jaya Group." "Tidak. Aku tidak pernah." "Kau sengaja atau tidak, aku tidak peduli," kata direkturnya. "Pilih. Tanda tangani surat pengunduran diri dan setujui ganti rugi, atau Nusantara Telekom akan melaporkanmu secara pidana sebagai penipu ekonomi." "Pilih." Bhaskara jatuh terduduk di lantai. Dipecat. Ganti rugi 30 miliar. Hanya dalam semalam, ia berubah dari ketua tim proyek yang menangani miliaran menjadi pengangguran dengan utang yang tak akan lunas seumur hidup.
Ia diseret keluar dari gedung Nusantara Telekom oleh petugas keamanan. Ia berdiri di pinggir Jalan Sudirman. Matahari Jakarta menyilaukan, tapi hidupnya gelap gulita. Mobil kantor disita, ponsel perusahaan diblokir. Ia benar-benar melarat. Apa yang harus kulakukan? Ia teringat ibunya. Ia menyetop ojek dan menuju apartemen ibunya. Begitu ia masuk, ibunya langsung berlari keluar. Nak, kenapa bisa jadi begini? Ibunya meraung. Amelia. Perempuan itu. Teriak Baskara. Dia baru saja mengirim orang. Menyuruh kita mengosongkan rumah ini. Apa? Baskara tercengang. Rumah ini kan rumah ibu, peninggalan ayah. Bukan, jerit ibunya. 3 tahun lalu rumah kita hampir disita bank karena utang 200 juta, dia diam-diam melunasinya semua. Dia menunjukkan surat-suratnya. Rumah ini atas nama dia. Itu adalah petir terakhir. Rumah yang ia tinggali, rumah ibunya, semuanya milik Amelia. Amelia telah membeli keluarganya sejak lama, dan ia tidak tahu. Dia bilang, ibunya gemetar. Kita berdua punya waktu 24 jam untuk keluar dari rumah ini. Kalau tidak, dia akan memanggil jurusita. Baskara tidak bisa berdiri tegak. Kehilangan pekerjaan, istri, dan rumah. Semuanya hanya dalam 24 jam. Ia menatap ibunya. Perempuan itu mau membunuh kita. Tidak, ibunya menggeleng. Dia bukan anak sejahat itu. Pergi minta maaf, nak. Berlutut dan minta maaf. Dia kan istrimu. Minta ampun padanya. Minta maaf? Baskara tiba-tiba tertawa. Tawa yang gila. Minta maaf pada perempuan itu, matanya merah menyala. Tidak. Aku tidak akan minta maaf. Sudah kepalang basah. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Ia menggeram. Kau mau mengambil semuanya dariku, Amelia? Kau mau membuatku melarat? Gumamnya. Baik. Coba saja. Kalau aku tidak bisa memilikinya, kau juga tidak akan bisa. Ia mengeluarkan ponsel pribadinya yang butut. Sesuatu terlintas di benaknya. Sebuah rahasia. Rahasia yang ia simpan selama 3 tahun. Rahasia kotor Amelia yang tak sengaja ia temukan saat menggeledah barang-barang lamanya. Ia pikir ia tak akan pernah menggunakannya. Tapi sekarang, kau ingin jadi Phoenix? Ia tertawa. Akan kupatahkan sayapmu. Akan kubuat seluruh dunia tahu bahwa sang Phoenix itu sebenarnya hanyalah seekor gagak kotor. Ia menekan nomor tak dikenal. Halo, redaksi Warta Gosip? Saya punya berita eksklusif yang sangat besar tentang M.A. Amelia Sari. Sebuah kamar losmen murah berbau apa? Angin laut yang menyusup dari sela-sela jendela rusak membawa bau amis ikan dan debur ombak yang parau. Baskara duduk meringkuk di atas ranjang besi yang berderit. Ia bukan lagi ketua tim yang gagah. Ia seorang gelandangan. Di sampingnya, ibunya duduk di satu-satunya kursi plastik, memeluk lutut. Rumah yang seumur hidup ia banggakan telah disita. Dalam 24 jam, mereka terusir ke jalan, hanya dengan 2 koper. Nak, isak ibunya dengan suara ketakutan. Kita benar-benar jadi gelandangan. Sekarang bagaimana? Atau telepon saja dia, minta maaf. Biar ibu yang berlutut tidak apa-apa. Uangnya kan banyak. Minta belas kasihan supaya kita bisa hidup. Diam, geram Baskara dengan mata merah. Diam. Sampai kapan ibu mau hidup memelas seperti ini? Tapi 30 miliar. Dia menuntutmu. Bagaimana kita membayarnya? Membayar? Baskara tertawa gila dan sinis. Ibu pikir aku masih punya sesuatu untuk hilang? Pekerjaan, rumah, istri, semua sudah hilang. Apa yang tersisa padaku? Ia memukul dinding yang catnya mengelupas. Perempuan licik itu mau membunuhku, dia mendorongku ke tepi jurang. Kakakmu juga jahat padanya, gumam ibunya pelan. Aku jahat? Mata Baskara melotot. Aku yang membiarkannya hidup nyaman di rumah selama 3 tahun. Aku yang bekerja di luar. Dia enak-enakan di rumah menipuku. Pura-pura jadi ibu rumah tangga padahal direktur utama. Dia menghinaku, menjebakku,
Saat ini, kebencian telah melumpuhkan semua akal sehat Baskara. Ia tidak melihat kesalahannya, hanya merasa terhina. Ia tidak menyesal telah merendahkan istrinya, ia hanya menyesal telah merendahkan orang yang salah. Membuatku jadi gelandangan, gumamnya. Ingin jadi Ratu MA. Ia merogoh dompet lusuhnya dan mengeluarkan selembar foto lama yang menguning. Foto seorang wanita muda. Bukan Amelia. Ibunya menyipitkan mata. Siapa itu? Baskara tersenyum sinis. Senyum yang membuat ibunya bergidik. Hantu. Hantu yang akan menyeret Phoenix-nya itu ke neraka. Ia mengambil ponsel murahnya dan menekan nomor yang sudah lama ia simpan. Nomor seorang wartawan gosip yang biasa ia gunakan untuk menjatuhkan saingannya dengan membocorkan informasi internal. Halo? Benar dengan Bang Rahmat dari Warta Gosip? Terdengar suara serak di seberang sana. Pak Baskara? Tumben telepon jam segini? Dengar-dengar Bapak jatuh dari kuda ya? Ditinggal istri? Dituntut perusahaan 30 miliar. Berita panas. Ada yang lebih panas, geram Baskara. 100 kali lebih panas. Ini bisa membuatmu jadi pemimpin redaksi. Wartawan itu langsung terjaga. Berita apa, Pak? Amelia Sari. Perempuan itu. Kalau soal dia istri saya itu berita basi. Saya tahu. Tapi kau tidak tahu kan kalau tangan ajaib itu sebenarnya tangan pencuri? Apa? Teriak Rahmat di telepon. Aku punya buktinya, kata Baskara penuh kemenangan. Bukti bahwa Amelia Sari, membangun kariernya dengan mencuri desain orang lain. Sahabatnya sendiri, dan sahabatnya itu menghilang secara misterius setelah semua miliknya direbut. Keheningan yang mencekam di seberang telepon. Rahmat merasa menemukan tambang emas. Buktinya, Pak? Bapak di mana? Saya ke sana sekarang. Hotel Melati di dekat pelabuhan, kamar 204, Baskara memberi alamat. Aku akan berikan foto korbannya dan salinan surat wasiat yang dia tinggalkan. 50 juta. Dan malam ini juga, beritanya harus naik di semua portal online. 50 juta? Rahmat tertawa sinis. Posisi Bapak sekarang tidak bisa menawar. 20 juta. Dan Bapak harus menandatangani surat pernyataan dengan nama asli. Saya tidak mau sumber anonim. Baskara menggeram. Baik, 20 juta. Datang, akan kuberikan semuanya. Ia menutup telepon. Ia menatap foto wanita itu, lalu keluar jendela. Kegelapan menyelimuti Jakarta. Amelia. Amelia. Sudah kubilang, aku tak punya apa-apa lagi untuk hilang. Kau mau aku mati? Baik, aku akan mati. Tapi kau harus mati bersamaku. Keesokan paginya, pukul 06.00, Jaya Tower, lantai 40. Amelia baru saja menyelesaikan rapat semalaman dengan tim arsitek. Ia memijat pelipisnya dengan lelah. Selama 48 jam terakhir, ia tidak tidur. Perceraian, masalah dengan perusahaan lama, masalah rumah, semuanya datang bersamaan. Tapi ia tidak membiarkan dirinya tumbang. Ia tidak boleh tumbang sekarang. Istirahat sebentar, Bu. Seorang karyawan magang membawakan secangkir kopi dengan hati-hati. Wajah ibu pucat sekali. Amelia tersenyum. Terima kasih. Saat ia hendak meminum kopinya, pintu ruang rapat terbuka. Citra Lestari berlari masuk. Wajahnya pucat pasi. Ia bahkan tidak memakai sepatu hak tingginya. Mia. Gawat. Gawat. Jantung Amelia mencelos. Ada apa? Mbak, tenang. Coba cerita. Citra tidak bisa berkata-kata. Ia mengangkat iPad-nya dengan tangan gemetar. Di layar, terpampang puluhan portal berita gosip, semua judulnya merah dan provokatif. Siok, eksklusif. Ma, sang Phoenix kebangkitan, ternyata karya jiplakan. Di balik cewek wanita paling fenomenal tahun ini, karier yang dibangun di atas air mata sahabat. Pengungkapan. Siapa Rania Puspita, korban yang desainnya dicuri Amelia Sari? Cangkir kopi jatuh dari tangan Amelia, pecah berkeping-keping. Kopi hitam memercik ke setelan putihnya, tapi ia tidak merasakan panas. Dingin. Menusuk hingga ke tulang. Dia
Dia benar-benar melakukannya, kata Citra panik. Baskara, bajingan itu yang menyebarkannya. Mia, telepon dari para pemegang saham Jaya Group tidak berhenti berdering. Pak Prakoso memerintahkan semua aktivitas proyek dihentikan sementara. Mereka bilang, kredibilitas MA hancur. Amelia tidak bisa berdiri tegak. Ia berpegangan pada ujung meja. Di bawah artikel, ada fotonya bersama seorang wanita lain. Wanita yang tersenyum cerah sambil merangkul bahunya. Rania Puspita. Di sebelahnya, ada foto surat yang ditulis dengan tinta biru. Tulisan tangan yang ia kenal. Amelia, kau iblis. Kau mencuri Phoenixku. Kau merebut anak jiwaku. Aku membencimu. Aku tak akan pernah memaafkanmu. Itu surat yang ditulis Rania untuknya 5 tahun lalu. Bagaimana? Bagaimana surat itu bisa ada padanya? Bisik Amelia. Ia ingat menyimpan surat itu di buku catatan lama. Buku catatan itu ada di apartemen. Dia menggeledah barang-barangku dan menemukannya. Dia itu iblis, Isaac Citra. Dia mau membunuhmu. Dia tahu ini satu-satunya kelemahanmu, Mia. Pintu ruang rapat terbuka lagi. Prakoso Adiwijaya masuk. Wajahnya keras. Di belakangnya, tim hukum Jaya Group mengikuti. Berita itu benar? Suaranya rendah dan dingin. Amelia mengangguk. Ia gemetar. Untuk pertama kalinya di tengah badai ini, ia merasa takut. Saya butuh penjelasan, kata Pak Prakoso. Siapa Rania Puspita, dan kenapa desain kebangkitan Phoenix berhubungan dengannya? Citra hendak maju. Pak, Anda harus percaya pada Mia. Dia. Mbak, diam, potong Amelia. Suaranya masih bergetar, tapi ia menarik napas dalam-dalam. Ia menatap lurus ke mata Pak Prakoso. Rania Puspita adalah sahabat terbaik saya, ia memulai ceritanya. Dan melalui kata-katanya, masa lalu yang menyakitkan dan rahasia yang terkubur selama 5 tahun mulai terkuak. 5 tahun lalu, Amelia dan Rania adalah duo fantastis di sekolah desain. Amelia punya ide, Rania punya keahlian teknis. Mereka bermimpi membuka studio sendiri, membangun merek mereka. Kebangkitan Phoenix adalah karya pertama dan tugas akhir mereka. Tapi tragedi datang. Rania, yang di luar terlihat ceria, ternyata terjerat judi dan utang besar, dikejar-kejar preman. Ia melakukan hal yang tak seharusnya. Dia menjual desain itu, suara Amelia tercekat. Dia menjual kebangkitan Phoenix kepada seorang taipan sutra di Jakarta. Orang itu adalah Tirta Subagio, Direktur Utama Sutra Kencana. Pak Prakoso mengerutkan kening. Sutra Kencana. Pesaing lama Jaya Group. Benar, Amelia mengangguk. Saat saya tahu dan mengkonfrontasinya, Rania bukannya menyesal, malah menyerang lebih dulu. Dia menulis surat itu, menuduh saya mencuri desainnya, dan menyebarkannya ke beberapa orang di industri. Dia bersandiwara seolah dia korban yang dikhianati sahabatnya. Lalu? Tanya Pak Prakoso. Citra melanjutkan. Si Rania itu. Dia kabur membawa uang hasil penjualan desain. Rumornya, Tirta Subagio memberinya uang tutup mulut dan mengirimnya ke luar negeri. Amelia melanjutkan, saat itu saya hancur. Tidak ada bukti, sahabat berkhianat, semua orang percaya saya pencuri, saya tidak punya pilihan, saya menyerah. Saya menutup studio, meninggalkan Jakarta, dan pindah. Lalu saya bertemu Baskara, dan memutuskan menjadi desainer anonim, MA. MA, bisik Pak Prakoso. Inisial namamu, Amelia, dan juga bermakna hantu. Hantu di dunia desain, katanya. Saya bersumpah tidak akan pernah menggunakan kebangkitan Phoenix lagi. Itu adalah aib dan luka bagi saya. Lalu kenapa kau memakai gaun itu di pesta? Pak Prakoso menatapnya dengan tatapan rumit. Karena. Amelia mengangkat kepala, air mata mengalir. Baskara, dia mencampakkan saya. Dia menyebut saya kain lap. Saya sangat marah, saya ingin membuktikan diri. Saya ingin merebut kembali hal paling gemilang yang menjadi milik saya. Saya pikir, sudah 5 tahun berlalu, Rania sudah menghilang, tidak akan ada yang tahu. Ia menelungkupkan wajahnya di meja,
Bahunya berguncang. Saya salah. Saya terlalu sombong. Saya menggali kuburan saya sendiri. Ruangan menjadi hening. Tim hukum saling berpandangan canggung. Jika ini benar, Amelia memang tidak menjiplak, tapi ia juga bukan pemilik tunggal desain itu. Dalam gugatan hukum, Jaya Group hampir pasti akan kalah. Kredibilitas proyek triliunan itu akan hancur. Baskara, yang terpojok, berhasil melakukan skakmat pada sang ratu. Prakoso terdiam, berpikir. Ia menatap wanita yang gemetar di hadapannya, lalu tersenyum dingin. Tidak, kamu tidak salah, Amelia. Amelia mengangkat kepala, bingung. Kamu tidak sombong, kata Pak Prakoso. Kamu hanya bertindak sedikit gegabah. Tapi tidak apa-apa. Si bajingan bernama Baskara itu, dia pikir dia sedang menghancurkanmu. Ia mengeluarkan ponselnya. Dia tidak tahu kalau dia baru saja memberikan kita senjata untuk menghancurkan Tirta Subagio dan Sutra Kencana sekaligus. Mamaksud bapak, gagap Citra. Baskara hanya punya surat itu. Setengah dari cerita, Pak Prakoso menekan sebuah nomor, tapi aku punya setengahnya lagi. Ia menatap Amelia. Kau tahu kenapa selama 5 tahun ini aku begitu bersaing dengan Sutra Kencana? Kau tahu kenapa aku tahu banyak tentang Tirta? Amelia menggeleng. Karena Rania Puspita, kata Pak Prakoso, bukan satu-satunya orang yang ditipu olehnya. 5 tahun lalu, aku juga punya seorang desainer muda berbakat. Dia juga dijebak, desainnya direbut. Dan anak itu, dia tidak kuat menahan tekanan dan bunuh diri. Api amarah menyala di mata Pak Prakoso. 5 tahun aku mencari bukti untuk menjerat Tirta, tapi dia terlalu licik. Dia menghapus semua jejak dan mengirim Rania jauh-jauh. Dia pikir semuanya sudah selesai. Ia tertawa. Dan sekarang, si Baskara itu, dalam kegilaannya, justru membuka semuanya ke permukaan. Dia memulai perang ini. Dia mau menuntutmu atas penjiplakan? Baik. Kita gelar pengadilan. Pengadilan terbuka. Ia bicara di telepon. Halo, tim investigasi kejahatan ekonomi? Saya Prakoso Adiwijaya dari Jaya Group. Saya ingin melaporkan kasus penipuan komersial dan monopoli yang melibatkan Tirta Subagio dari Sutra Kencana, terjadi 5 tahun lalu. Ia menutup telepon dan berbalik ke Amelia. Bersiaplah, katanya. Besok jam 9 pagi, kita adakan konferensi pers di Hotel Mulia. Kali ini, kita akan ungkap semua kebenarannya. Tapi Rania? Amelia khawatir. Dia tidak ada di sini. Siapa yang akan jadi saksi? Siapa bilang dia tidak ada di sini? Pak Prakoso tersenyum misterius. Tirta pikir dia menyembunyikannya dengan baik. Dia tidak tahu kalau aku sudah menemukannya 2 tahun lalu, dan aku menunggu. Menunggu kesempatan seperti ini. Di kamar losmen 204, Baskara sedang menghitung uang tunai 20 juta rupiah. Ia tertawa terbahak-bahak sambil menyalakan TV. Semua saluran memberitakan skandal MA. Rasanya luar biasa. Lihat, Bu. Sudah kubilangkan, perempuan itu habis sekarang. Haha. Ibunya menatapnya dengan ngeri. Tok-tok. Suara ketukan membuat Baskara tersentak. Siapa? Rahmat. Pintu terbuka. Bukan Rahmat. Itu Citra Lestari. Ia menatap Baskara dengan tatapan paling hina di dunia. Kau? Kenapa kau di sini? Baskara meringkuk. Mau memohon? Atau mengancam? Percuma. Aku tidak takut apa-apa lagi. Citra tidak berkata apa-apa. Ia melemparkan sebuah undangan ke atas tempat tidur kotor. Undangan hitam dengan tulisan emas. Undangan konferensi pers. Pukul 09.00 besok. Hotel Mulia. Kebenaran di balik kebangkitan Sang Phoenix. Konferensi pers? Baskara tertawa. Perempuan itu berani-beraninya mau klarifikasi? Percuma, aku punya bukti kuat. Betul, senyum Citra. Direktur Utama Amelia Sari berpesan. Anda adalah saksi paling penting dalam konferensi pers ini, jadi Anda wajib hadir. Beliau mengundang Anda. Sebagai pahlawan yang berani mengungkap kebenaran. Baskara terpona. Dia mengundangku, apa dia gila? Ia tidak mengerti.
Gila atau tidak, besok Anda akan tahu, Citra berbalik. Oh, dan ada pesan dari Amelia. Pesan apa? Katanya, terima kasih telah membantunya menemukan kembali sahabat lamanya. Citra pergi, meninggalkan Baskara yang berdiri bengong di tengah kamar. Ia tidak mengerti. Ada yang salah. Ia merasa sedang masuk ke dalam jebakan yang lebih besar dari pesta malam itu, tapi ia tak punya pilihan. Anak panah sudah terlepas dari busurnya. Baik, aku akan datang, teriaknya. Akan kulihat bagaimana kau meronta-ronta, Amelia. Akan kulihat dengan mata kepalaku sendiri saat topengmu terbuka. Ia tidak tahu bahwa yang topengnya akan terbuka, yang seluruh kebusukannya akan tersingkap, adalah dirinya sendiri. Pukul 09.00 pagi, Hotel Mulia. Suasana ini terasa sangat familiar. Ballroom mewah tempat 3 hari lalu Baskara mengalami penghinaan terbesar dalam hidupnya, dan hari ini, ia kembali. Tapi kali ini, bukan sebagai pecundang. Ia melangkah masuk dengan dada tegap. Satu-satunya setelan jas yang tersisa telah disetrika, dasinya pinjaman. Ia datang sebagai pahlawan yang berani mengungkap kebenaran. Ballroom penuh dengan wartawan. Kali ini lebih banyak. Dari Jakarta dan berbagai kota, mereka mengarahkan kamera ke panggung. Baskara melihat wartawan Rahmat duduk di barisan depan. Ia tersenyum penuh arti. Ia juga melihat mantan direkturnya duduk lesu di sudut. Pengacara Nusantara Telekom juga ada. Bagus. Semua ada di sini. Semua akan menyaksikan aku membalikan keadaan. Mereka datang. Pintu utama terbuka. Prakoso Adiwijaya masuk lebih dulu, masih berwibawa dan dingin. Tapi melihat orang di sebelahnya, Baskara mengerutkan kening. Ia mengharapkan Amelia yang hancur dan menangis. Tapi tidak. Hari ini, Amelia tidak mengenakan gaun malam, melainkan setelan celana berwarna mutiara yang dijahit dengan tajam. Rambutnya diikat rendah dengan rapi, wajahnya dirias tipis, tapi tatapannya setajam pisau. Ia tidak tampak seperti terdakwa yang menunggu vonis, melainkan hakim yang akan menjatuhkan vonis. Saat mereka naik ke panggung, ballroom menjadi sunyi senyap. Citra Lestari, yang bertindak sebagai MC, maju ke mikrofon. Terima kasih atas kehadiran semua rekan media. Seperti yang kita tahu, selama 2 hari terakhir, merek MA dan Direktur Utama Amelia Sari secara pribadi telah menghadapi pencemaran nama baik atas tuduhan penjiplakan desain. Seketika, Rahmat mengangkat tangan. Pencemaran nama baik? Mbak Citra, kami punya bukti. Dan saksi. Yaitu mantan suaminya sendiri, Bapak Baskara Wijoyo. Beliau ada di sana. Semua lensa kamera serentak mengarah ke Baskara. Baskara menarik napas dalam-dalam dan berdiri. Ia suka perasaan menjadi pusat perhatian ini. Betul. Katanya dengan suara bergetar karena semangat. Sayalah saksinya. Saya tidak bisa lagi diam melihat seorang penipu membohongi seluruh dunia. Saya tidak bisa hidup dengan istri yang karirnya dibangun di atas pencurian. Bapak Baskara. Teriak wartawan lain. Bukti apa yang Anda miliki? Baskara mengangkat tinggi-tinggi ponselnya, menampilkan foto surat itu. Ini, surat yang ditinggalkan oleh korbannya, Nona Rania Puspita, sahabatnya sendiri. Dia mencuri desain kebangkitan Phoenix dan mendorong sahabatnya ke tepi jurang hingga menghilang. Orang sepertinya tidak pantas disebut ratu. Ballroom bergemuruh. Semua mata tertuju pada Amelia, menunggu ia hancur. Baskara tersenyum. Ia menang. Biarpun ia harus kehilangan 30 miliar, Amelia akan mati secara sosial, ia merasa puas. Di atas panggung, Amelia perlahan berjalan ke podium. Ia menatap lurus ke arah Baskara. Sudah selesai bicaranya, Bapak Baskara Wijoyo? Suaranya begitu tenang hingga terasa mengerikan. Baskara tertegun. Anda tidak salah, lanjut Amelia. Itu memang surat dari Rania. Mata Baskara membelalak. Dia mengaku. Tapi, lanjut Amelia, suaranya semakin tegas, Anda hanyalah boneka yang bahkan tidak tahu sedang membaca naskah siapa. Anda tahu siapa dalang sebenarnya di balik kasus penjiplakan ini? Baskara bingung. Amelia berbalik menghadap ballroom. Apakah Anda tahu bahwa 5 tahun lalu,
Desain kebangkitan Phoenix dicuri oleh Rania Puspita sendiri dan dijual kepada seorang taipan di industri sutra? Apa? Omong kosong. Fitnah. Seseorang dari kursi penonton berteriak. Tirta Subagio dari Sutra Kencana berdiri. Wajahnya merah padam. Prakoso Adiwijaya, yang sedari tadi diam, tersenyum. Pak Tirta, kenapa terburu-buru? Saya bahkan belum menyebut nama Anda. Kalian berani memfitnah saya? Tirta menunjuk-nunjuk. Fitnah? Prakoso mengambil alih mikrofon. Kalau begitu, bagaimana Anda menjelaskan fakta bahwa sehari sebelum Nona Rania Puspita menghilang 5 tahun lalu, ada transfer dana sebesar 500 juta rupiah dari rekening perusahaan Sutra Kencana ke rekeningnya? Wajah Tirta memucat. Dan bagaimana Anda menjelaskan fakta bahwa 2 hari setelah Nona Rania Puspita meninggalkan Indonesia, desain kebangkitan Phoenix didaftarkan hak ciptanya atas nama Sutra Kencana? Lanjut Prakoso. Tidak mungkin, gumam Baskara. Ia tidak tahu fakta ini. Dan Bapak Baskara, Amelia menatapnya, tatapannya penuh belas kasihan. Anda pikir Anda pahlawan, mengungkap kejahatan? Tidak. Anda hanyalah orang bodoh yang dimanfaatkan. Anda bahkan tidak tahu kalau surat yang Anda pegang itu adalah bagian dari sandiwara yang dirancang Rania dan Tirta Subagio untuk menjebak korban yang sebenarnya. Tidak. Tidak. Bohong, teriak Baskara. Rania korbannya, kau pencurinya. Begitukah? Prakoso tersenyum. Sayang sekali untuk kalian berdua, tapi selama 5 tahun terakhir saya telah mencari Nona Rania dan akhirnya saya menemukannya. Seluruh ballroom menahan napas. Mari kita lihat sebuah video. Layar besar di atas panggung menyala. Bukan video glamor, melainkan sebuah kamar kumuh di pasar Kamboja. Seorang wanita kurus, kuyu, dengan mata cekung muncul. Baskara tidak mengenalinya, tapi Amelia tahu. Rania. Dalam video itu, Rania menangis terseduh-seduh. Mia, maafkan aku. Lalu ia mengakui semuanya. Kecanduan judinya, bagaimana Tirta Subagio mendekatinya dan membujuknya untuk menjual desain bersama mereka, bagaimana Tirta menyuruhnya menulis surat fitnah untuk Amelia, dan bagaimana ia diancam untuk pergi dari Indonesia dengan uang itu. Aku tidak mau, tapi aku tidak punya pilihan. Dia bilang akan membunuhku kalau aku kembali. Video berakhir. Ballroom sunyi senyap seperti kuburan. Wajah Tirta Subagio menjadi kelabu. Ia berlari ke arah pintu. Tangkap dia, perintah Prakoso. Para penyidik kejahatan ekonomi yang sedari tadi duduk di antara penonton langsung menyergap. Mereka memborgol Tirta di tempat. Tidak. Ini jebakan. Jebakan? Teriak Tirta. Di saat yang sama, Rahmat si wartawan mencoba kabur, tapi Citra menunjuknya. Orang itu juga. Komplotan dalam kasus pemerasan dan penyebaran berita bohong. Rahmat pun ditangkap. Kini, yang tersisa hanyalah Baskara. Ia berdiri di sana, satu-satunya orang yang masih berdiri. Apa yang telah kulakukan? Ia pikir dirinya pahlawan, ternyata ia adalah pion paling bodoh dalam sandiwara ini. Ia dengan bersemangat memburu mangsa, hanya untuk mendapati topengnya dibuka oleh dalang utama Tirta dan korbannya, Amelia, secara bersamaan. Ia berusaha membunuh Amelia dengan kebohongan, dan akhirnya malah menjadi orang yang memberikan bukti tak terbantahkan atas ketidakbersalahannya. Ironi ini lebih menyakitkan daripada gugatan 30 miliar. Ia menatap Amelia. Ia berdiri di atas panggung, disorot cahaya. Ia menang, sempurna. Ia tidak hanya memulihkan nama baiknya, tapi juga menghancurkan pesaing terbesarnya, Sutra Kencana. Ia mengubah serangan Baskara menjadi batu loncatan untuknya. Baskara benar-benar habis. Ia jatuh terduduk, hancur lebur. Para wartawan mengerubunginya. Pak Baskara, bagaimana tanggapan Anda? Apakah Anda tahu Anda ditipu? Apakah Anda kaki tangan Tirta Subagio? Apakah Anda menyesal? Ia tidak bisa menjawab, hanya bisa membenamkan wajah di kedua tangannya dan gemetar. Amelia turun dari panggung dan melewatinya. Dengan sisa tenaga terakhir, Baskara mengangkat kepala, merangkak, dan memegang ujung celananya. Mia, aku salah.
Suaranya basah oleh air mata dan ingus. Aku tidak tahu. Sungguh tidak tahu. Aku hanya sangat membencimu. Tolong maafkan aku. Ia menangis seperti anak kecil. Gugatan 30 miliar itu. Tolong cabut. Aku tidak punya uang. Aku jadi gelandangan. Ibu juga. Ia memohon belas kasihan. Sesuatu yang tak pernah ia berikan pada Amelia. Amelia berhenti. Ia menatap pria yang bersujud di kakinya. Pria yang 3 hari lalu mencemoohnya sebagai kain lap dan pagi ini meneriakinya sebagai pencuri. Perlahan, ia membungkuk, sangat dekat. Baskara menahan napas. Secerca harapan muncul. Apakah dia akan memaafkanku? Amelia tersenyum. Senyum yang tak akan pernah Baskara lupakan seumur hidupnya. Bukan senyum kemenangan, melainkan senyum dewa yang menatap seekor semut. Bapak Baskara, katanya, seringan angin, tapi hanya terdengar olehnya. Tamparan 30 miliar itu datang dari Nusantara Telekom, bukan dari saya. Tapi jangan khawatir, lanjutnya. Saya tidak akan menuntut Anda. Benarkah? Baskara gembira. Benar, Amelia mengangguk. Karena saya tidak menuntut sesuatu yang sudah tidak ada. Apa maksudmu? Amelia berdiri tegak, menatapnya dari atas. Anda sudah mati saat Anda pergi ke pesta itu dengan sekretaris Anda. Siapa yang mau menuntut mayat? Itu adalah pukulan terakhir. Bukan pisau. Melainkan penolakan total atas eksistensinya. Tangan Baskara terlepas. Ia jatuh terduduk di lantai. Ia sadar. Jika dituntut 30 miliar, ia bisa masuk penjara, lalu memulai lagi. Tapi setelah mendengar kata-kata Amelia, ia tak akan pernah bisa mengangkat kepalanya lagi selamanya. Ia telah terhapus bersih dari kehidupan Amelia. Polisi mendekat. Bapak Baskara Wijoyo, Anda harus ikut kami ke kantor polisi atas tuduhan pencemaran nama baik terorganisir dan mengganggu ketertiban umum. Laporan dari Nusantara Telekom juga sudah menunggu Anda. Ia tidak bereaksi. Ia diseret begitu saja. Saat melewati pintu, ia menoleh ke belakang, melihat Amelia dikelilingi wartawan. Prakoso Adiwijaya merangkul bahunya dengan protektif, kilatan kamera meledak seperti kembang api. Tapi di mata Baskara, itu tampak seperti api yang membakar sisa-sisa terakhir hidupnya. 1 tahun. Kemudian, Jakarta tidak lagi hanya dikenal dengan gedung pencakar langit dan kemacetannya. Orang-orang kini membicarakan The Game Center, sebuah hotel bintang 7 dan pusat perhiasan mewah. Simbol kemewahan baru itu resmi dibuka. Malam gala pembukaannya dihadiri oleh para miliarder, bintang papan atas, dan konglomerat dari seluruh Asia. Di atas panggung, di pusat perhatian, berdiri seorang wanita. Amelia Sari. Ia tidak mengenakan kebangkitan Phoenix lagi. Gaun itu telah disumbangkan ke museum perusahaan sebagai memorabilia masa lalu. Malam ini, ia mengenakan desain baru bernama Pertemuan Langit dan Laut. Gaun sutra biru tua yang bertabur ribuan safir kecil, berkilauan seperti langit berbintang yang terpantul di lautan malam. Ia berdiri di samping Prakoso Adiwijaya. Mereka tidak lagi menyembunyikan hubungan mereka. Prakoso menatapnya dengan bangga, dan Amelia menatapnya dengan penuh kepercayaan. Setelah berterima kasih kepada para mitranya, Amelia memegang mikrofon. Malam ini, saya ingin mendedikasikan tempat ini untuk semua wanita. Wanita yang, seperti saya, pernah berpikir bahwa nilai mereka hanya ada di sudut dapur. Ia tersenyum. Nilai kita tidak terletak pada bagaimana orang lain memandang kita. Tidak peduli, kita memakai baju seharga 200.000 atau 2 miliar. Nilai kita ada pada keberanian untuk mengetahui siapa diri kita dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Seluruh ballroom berdiri dan bertepuk tangan. Di waktu yang sama, di sebuah warung makan sederhana, siaran langsung acara itu diputar di TV tua. Seorang wanita kurus dengan rambut memutih sedang mencuci piring dalam diam. Ibu Baskara. Setelah diusir, ia kembali ke kampung halaman, tapi tak tahan dengan gunjingan orang dan kembali ke Jakarta untuk bekerja di warung. Ia mengangkat kepala. Melihat Amelia yang gemilang. Melihat kerajaan triliunan rupiahnya. Ia teringat kata-katanya di telepon,
Dia itu nasibnya cocok di sudut dapur saja. Ia menatap tumpukan piring kotor berminyak di hadapannya dan menangis, tangis penyesalan dan kepedihan. Ia sadar. Nasib yang cocok di sudut dapur adalah dirinya sendiri. Di sudut lain kota yang gelap, sebuah tempat karaoke. Di tengah musik yang hingar-bingar, Bella Kartika, mengenakan gaun mini yang payetnya sudah rontok, sedang memaksa seorang pria mabuk untuk minum bir. Lagi, Mas, biar happy. Pria itu menepis tangannya. Minggir kau, lihat itu di TV. Itu baru kelas, kau ini apa? Bella membeku. Ia menatap Amelia di TV. Rasa iri membuncah. Ia pernah begitu dekat dengan kelas itu, bergelayut di lengan Baskara. Tapi ia salah memilih, dan kini ia terjebak selamanya di tempat murahan ini dengan stempel barang palsu. Dan Baskara. Ia baru saja bebas. Hukuman 3 tahun atas tuduhan pencemaran nama baik dan keterlibatan kejahatan ekonomi dipotong 6 bulan karena berkelakuan baik. Ia tak mampu membayar 30 miliar. Dan pengadilan menyita seluruh sisa hartanya. Ia kini benar-benar melarat. Ia berdiri di luar pagar hotel mulia. Ia tak bisa masuk. Ia melihat semuanya dari layar LED raksasa di luar. Ia melihat Amelia. Begitu cantik, begitu jauh. Ia teringat. Bau minyak, daster yang lusuh, saat Amelia menyetrika ke mejanya. Ia pernah memiliki segalanya. Ia menyimpan berlian paling berharga di dunia di rumahnya, dan ia, dengan tangannya sendiri, membuangnya ke tempat sampah, mencemuhnya sebagai kain lap. Kini, kain lap itu bersinar menyilaukan. Dan dia menatap baju tahanannya yang usang. Lebih buruk dari kain lap. Kembang api meledak di langit. Baskara berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan. Air mata mengalir. Tapi kali ini, bukan air mata kebencian. Melainkan air mata pengakuan kekalahan. Ia telah kalah, secara telak. Di atap The Game Center, Amelia menatap lautan malam sendirian. Angin terasa sejuk. Prakoso Adiwijaya mendekat dan menyampirkan sel tipis di bahunya. Mikirin apa? Amelia tersenyum. Mikir, sepertinya aku harus berterima kasih padanya. Prakoso terkejut. Pada Baskara? Iya. Amelia mengangguk. Kalau bukan karena penghinaannya yang kejam, aku tidak akan punya keberanian untuk menjadi MA. Kalau bukan karena usahanya menghancurkanku dengan surat itu, aku tidak akan berdiri di sini sebagai pemenang. Ia menatap Prakoso. Dan kalau bukan karena dia, aku tidak akan bertemu denganmu. Prakoso tersenyum. Ia merengkuh Amelia ke dalam pelukannya. Kalau begitu, bisiknya, aku juga harus berterima kasih padanya. Terima kasih karena telah begitu bodoh melepaskanmu.